ibu hamil selama bulan Ramadan ini tetap ingin melaksanakan ibadah puasa. Tapi beberapa di antara mereka ada yang takut untuk tetap berpuasa karena khawatir mengenai perkembangan janinnya. Ada yang takut nanti berat badan janinnya kecil, atau bisa mengalami keguguran, atau bisa mengalami komplikasi terhadap kehamilannya. Apakah memang tidak boleh ibu hamil ini berpuasa di bulan Ramadan? Mau tahu jawabannya? Mari kita ikuti video ini. Boleh saja, yang penting selama kehamilan ibu tidak mengalami komplikasi seperti penyakit gula selama kehamilan, penyakit hipertensi yang berat, atau penyakit yang mengalami gangguan atau bisa mengancam nyawa si ibu nantinya. Dan juga si janin telah dinyatakan aman oleh dokter kandungnya. Artinya si janin tidak mengalami gangguan pertumbuhan atau kekurangan nutrisi yang kita kenal dengan intrauterine growth restriction. Jadi pada prinsipnya selagi aman kondisi ibu, aman kondisi janin, silahkan ibu hamil laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Walaupun pada dasarnya agama Islam sendiri tidak memberatkan si ibu untuk berpuasa, namun tentu si ibu nantinya akan mengganti puasanya di hari lain dan juga membayar fidyah. Jika si ibu khawatir dengan dirinya akan bermasalah jika dia berpuasa, mungkin karena tidak sanggup atau stamina yang kurang, maka si ibu wajib mengganti puasa saja di hari lain. Namun jika si ibu khawatir dengan bayinya, maka si ibu nanti wajib mengganti puasanya di hari lain dan juga wajib membayar fidyah. Ilmu kedokteran Islam pun telah melakukan penelitian pada ibu hamil yang berpuasa di bulan Ramadan dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak berpuasa. Tidak didapatkan efek negatif terhadap pertumbuhan janinnya, baik itu dari segi berat badan maupun dari ukuran janin. Secara signifikan tidak ada perbedaan mendasar terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Maka dari itu dianjurkan kepada ibu hamil selagi tidak ada komplikasi, aman ibu aman bayinya, silakan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nutrisi untuk ibu hamil selama berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk sebagai cadangan energi di siang hari. Jadi dipilih pada saat sahur adalah makanan yang lama tahannya di dalam organ pencernaannya, sehingga rasa lapar bisa ditunda dan ibu tidak mengalami kelelahan di siang hari. Yang pertama dianjurkan adalah susu dan kurma. Caranya ambil 3-5 buah kurma, kemudian dibuka kulitnya, rendam di air panas selama lebih kurang 24 jam dan dibiarkan saja. Besok harinya saat sahur dicampur dengan susu lebih kurang 1 gelas dan diminum saat terakhir sahur. Nah, ini diharapkan karena kandungannya lemak dan protein bisa bertahan di dalam lambung dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga si ibu rasa laparnya di siang hari bisa tertunda dan tidak merasakan lemas. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang seperti karbohidrat, contohnya roti gandum dan merah. Dari protein bisa kita dapatkan dari daging sapi, ikan, telur, kacang-kacangan. Terus juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat yang bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya yang ketiga itu yang paling penting adalah mengkonsumsi atau minum air putih yang cukup. Karena dengan minum air putih yang cukup akan menghindarkan si ibu hamil ini dari dehidrasi, terutama rasa haus yang berlebih ketika di siang hari. Karena kebutuhan ibu hamil terhadap cairannya lebih meningkat dibandingkan ketika ibu tidak berada dalam kondisi hamil. Pada dasarnya, makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah makanan yang memicu terbentuknya asam lambung yang berlebih, seperti kopi yang mengandung kafein, makanan yang mengandung lemak-lemak yang tinggi atau kadar minyak yang tinggi, makanan yang tinggi kandungan rempah-rempahnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di siang hari akibat rangsangan produksi asam lambung yang berlebih.
Puasa harus dibatalkan oleh ibu hamil kalau mengalami komplikasi yang serius seperti pingsan tiba-tiba, terasa sangat lemas, atau pusing. Ini karena kemungkinan kekurangan gula dalam darahnya atau yang dikenal dengan hipoglikemi. Atau juga tiba-tiba buang air kecilnya sangat berbau dan sangat kental dan seperti teh pekat. Ini sebagai tanda bahwa ibunya kemungkinan mengalami dehidrasi yang berat. Atau ibu mengalami nyeri ulu hati yang hebat sehingga memicu terjadinya mual muntah yang berlebih. Nah, ini kalau dipaksakan juga akan menimbulkan komplikasi yang serius terhadap ibu dan janinnya. Sekian saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jika video ini dirasakan bermanfaat, terutama bagi ibu hamil yang ingin menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tetap selalu waspada, terutama sekarang ini dunia lagi mengalami pandemi dan masalah bencana global. Bagi yang tidak ada berkepentingan untuk keluar rumah, tetap berada di rumah. Jika keluar rumah, gunakanlah masker dan jangan lupa selalu cuci tangan, karena dengan mencuci tangan telah menghindarkan hampir 70% resiko terkena COVID-19 ini. Dan juga selalu jaga kesehatan, konsumsi multivitamin, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dari saya, Dr. Yogi Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.